Om, kita lihat di foto-foto kerisnya Om yang di Facebook apa-apa itu kerisnya sampai ada nomornya 3.000 sekian. Itu 6 tahun udah koleksi segitu banyak keris, itu duit dari mana Om? Yang tahu mungkin cara menjual sama saya, Pak, cobalah nikmati keris. Enggak lah, keris itu memang repot untuk melihat tua mudanya dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Dan dia itu penjual yang hebat, tapi udah almarhum. Caranya sederhana dia, Pak, setiap pembelian tolong Bapak catat di harga berapa kita deal, kapanpun Bapak mau balikin, tak balikin di angka yang Bapak beli. Oh ya? Sampai kayak gitu ya berarti ya? Digaransi uang kembali ya istilahnya? Ya. Jadi pada saat itu setelah seperti itu, ya mohon maaf, pertama itu saya koleksi ya. Nggak ada saya koleksi satu, ada 10, ambil 20 biji, ambil 30. Pantesan ambil. Sampai 3.000 bro. Maaf, bukan hanya satu-satu. Suatu ketika barang itu terlalu menumpuk, ujungnya saya jadi pikir, terus mau saya apain? Ya pada akhirnya setelah pemahaman demi pemahaman, ya rasanya yang menjadikan keris personal itu cuma hanya beberapa saja yang merasa kita pas. Ya akhirnya saya buka toko. Ya itulah intinya, akhirnya saya terjun di perdagangan sekali. Oke. Jadi sekarang Om Joko Supriyadi ini bukan yang di Jakarta Om ya? Iya, di GS Collection di Jakarta Game Center, depannya Jatinegara Stasiun. Oke, di Bari Jatinegara. Om, kalau dilihat kan tadi saya sempat lihat gambar-gambarnya, kerisnya ini kan bukan keris kaleng-kaleng lah istilahnya kan, bukan keris biasa-biasa Om. Terima kasih. Uang dari mana segitu banyak Om sampai 3.000? Atau dapat keuntungan dari ini atau gimana sih Om? Ya, yang pertama memang saat itu bisnis saya juga lagi jalan, sehingga rasanya ada duit yang cukup untuk membiayai keris itu. Terus yang kedua, ketika sudah mulai buka toko, saya sampai sekarang belum pernah menikmati hasil duit keris. Tapi duit keris yang saya terimakan, saya tumpuk lagi barang, lagi barang, itu aja. Pantesan ya, jadi belum ada sepeser pun saya nikmatin duit keris, saya bawa ke rumah belum. Wah, tapi kayak gitu Om ya? Nah Om, karena ada orang-orang bilang nih bahwa pusaka ini juga salah satu istilahnya investasi gitu Om. Ya. Apa bener sih Om? Buat teman-teman ini kan mungkin yang baru-baru bicara soal keris lah ya, baru-baru pengen menjajaki dunia keris nih Om. Iya. Apakah boleh dibilang bahwa keris adalah investasi yang bagus Om? Jadi investasi itu definisinya adalah menunda uang saat ini untuk kita nikmati di masa akan datang. Itu investasi. Oke. Buat saya tidak semua keris itu adalah barang investasi. Oke. Barang keris yang memenuhi klasifikasi bagus, dalam arti dia punya keindahan, dan ada punya kelangkaan. Kombinasi keindahan dan kelangkaan ini yang akan memberikan kepastian investasi kita akan balik. Jadi menurut saya kualitas itu menjadi sesuatu yang paling penting lah. Ya penting. Kenapa itu sebagai investasi? Saya ada beberapa teman-teman yang koleksi keris juga. Saya suka visit sama dia. Kerismu ada berapa? Ada yang 400, ada yang 300, ada yang 500. Saya tanya, di antara 500 keris yang kamu miliki berapa yang kamu paling sering nikmati dan sebagainya? Dia ngomong 15 sampai 20. Pertanyaannya yang 480 kamu kemanakan? Tak taruh gudang situ aja. Terus apa artinya semua tadi? Jadi untuk itu saya cuma hanya menyarankan, belilah keris dengan sesuatu barang investasi
Anda harus melihat dari sisi kualitas. Dan kelangkaan daripada barang itu. Sesuatu itu akan bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, keris-keris yang bukan barang investasi, mau kamu jual kapanpun harganya juga sama, nggak pernah akan ada suatu peningkatan. Jadi kesimpulannya, tidak semua keris masuk kategori barang investasi, kecuali keris yang punya kualitas yang luar biasa, di mana ada unsur keindahan dan ada unsur kelangkaannya. Karena apa? Bicara tentang keris masalah hobi terkait dengan ego. Kalau Anda mengatakan punya keris yang bagus, tapi tetangga Anda punya keris yang sama ada 20 biji, orang akan mengatakan, oh kok cuma gini. Jadi carilah sesuatu yang aspek langka, karena ini apalagi benda antik harus uniqueness-nya itu ada. Karena putranya juga dibuat banyak juga. Betul. Jadi kita benar-benar kalau bicara soal investasi harus teliti lah Om ya. Iya. Dan juga harus beli dari orang yang terpercaya Om. Betul. Jadi teman-teman, saya lihat ada banyak sekali pedagang keris ya, saya temuin dalam beberapa tahun terakhir, tapi saya lihat Om Joko ini memang dia hanya menjual barang yang benar-benar apa yang kualitas yang dia bilang lah istilahnya ya. Itu paling penting lah Om. Betul. Karena kepercayaan itu nggak bisa dibeli lah. Betul sekali. Oke guys, kita lihat koleksinya Om Joko Supriyadi ya. Pengen beli, cuman rasanya kok takut nanya harga. Anda apa? Jangan takut sama geluduk atau gitu ya, halilintar. Kadang itu cuma bunyinya aja. Iya. Anda harus berani untuk modal. Om, ini ngomong lah. Misalnya saya ini kan orang baru nih Om. Ya. Kasih saya tip lah. Maksudnya teman-teman juga mungkin ada yang baru-baru kita mau belajar keris. Kasih tip Om, cara 3 tip aja lah untuk yang kita kalau mau beli keris tuh yang kayak gimana sih Om? Bicara tentang masalah keindahan, itu adalah ya? terkait dengan apa yang kita lihat di mata. Tapi keindahan tentang keris itu, mata terus masukkan ke hati. Ada sesuatu yang kita lihat menarik, tapi di hati itu tidak nyaman. Itu berarti aspek dari sisi keindahan itu tidak sempurna. Memang kita melalui mata, kita merasa masuk, tapi di hati harus menerima dengan itu. Berarti itu sesuatu hal yang paling pas. Itu pertama. Terus kedua, ya kita amati tentang masalah bendanya. Aspek kelangkaannya itu dari mana? Bisa kelangkaannya kita lihat dari sepuhnya, bisa kelangkaan dari pamornya, atau dapurnya yang tidak ada duanya. Karena yang namanya kelangkaan itu ada beberapa faktor penentu. Nah, ketika sudah seperti itu, akhirnya bicara tentang kualitas. Seluruhannya adalah kualitas. Kualitas adalah sesuatu yang Anda harus masuk dulu. Baru pricing ajar kemudian. Karena buat saya begini loh, hari sekarang tuh nggak ada yang namanya pricing terlalu tinggi-tinggi apa, nggak ada. Karena kita juga sama-sama tahu, sebagai pedagang dengan ekonomi seperti sekarang juga tidak mungkin lah mau nembak terlalu tinggi. Nggak ada orang yang beli juga, beberapa aja. Jadi jangan harga masuk dulu. Kalau harga masuk dulu, nanti kayak seperti teman saya itu punya keris 500, tapi yang dinikmati hari tua cuma 20 biji. Jadi asal beli akhirnya nggak menikmati juga Om ya. Jadi mendingan beli 5 tapi yang terbaik. Betul. Nah, jadi saya belajar banyak banget dari Om Joko ini bahwa keris ini bukan cuma hanya bila tapi kualitas ngomongnya. Bukan cuma hanya kita punya-punyaan, tapi kita harus cari yang terbaik juga. Ya Om ya. Betul. Jadi dari situ kita baru bisa melihat barang yang kita punya itu akan bernilai semakin tinggi karena kelangkaannya. Aspek kelangkaannya. Jadi buat saya, alangkah lebih baiknya kita coba melihat pada diri kita sendiri, yaitu apa yang ada, di mana alasan kita dilahirkan di negeri ini. Ada sesuatu kekuatan budaya yang menurut saya kalau bukan kita siapa lagi yang akan mencoba mengangkat ke luar. Jadi menurut saya ini menjadi suatu kekuatan yang semestinya orang-orang kita sendiri paham bahwa sebelum mencintai budaya asing harusnya yang lokal nasional kita harus punya dulu lah. Jadi itu menurut saya, dan jangan takut untuk melihat tentang masalah keris dari perspektif yang macam-macam, karena bagi saya keris tidak lain tidak bukan adalah simbol budaya bangsa. Dan kalau tentang masalah lebih, kita lihatnya lebih dari sekedar tentang masalah budaya, keris itu bukan sesuatu hal yang apa ya, keris itu buat saya adalah beginilah ceritanya lah, simbolnya saja ya. Kalau sekarang kita kalau ada sesuatu masalah, kita ke penasihat spiritual kita, bisa ke kiai kita, atau ke pendeta kita, ke pastor kita, atau ke iyalah siapapun lah kamu namakan. Kalau dulu setiap orang punya suatu masalah,
datanglah dia kepada sang empu. Nah, sang empu itu untuk memberikan suatu solusi masalah, dia menyisipkan doa di dalam pusaka itu. Oke. Jadi untuk mengetahui apa doa yang terkandung dalam pusaka itu, pahamilah filosofi di balik pamornya dan dapurnya apa. Oke. Itulah keris yang sesuai dengan Anda. Ujungnya, kenapa kok orang Jawa mengatakan sebaiknya keris yang pertama kita miliki adalah yang namanya tilam ube. Kerisnya sederhana. Oke. Sederhana, cuman lurus, ada tikel alisnya gitu toh aja. Kenapa itu harus jadi keris pertama? Karena filosofinya adalah untuk memperbaiki fondasi kekokohan keluarga. Nah, empu aja zaman dulu tuh ngerti untuk sukses di luar harus beres di keluarga dulu. Iya, benar. Jadi itu adalah menjadi suatu keris pertama yang wajib dimiliki. Selanjutnya silahkan membeli keris sesuai dengan apa yang pas buat kita. Oke. Jadi sebenarnya nggak terlalu rumit lah Om ya? Iya. Simple sebenarnya. Jadi yang mungkin orang-orang anak-anak baru, katakanlah anak-anak muda sekarang itu menjadi sesuatu problem justru ketika melihat keris dari sesuatu yang maaf ya, katanya ada sosok jinnya atau kodamnya yang ada di dalam situ. Saya hanya ingin meyakinkan keberadaan daripada barang-barang tadi itu ternyata cuma hanya dihadirkan bukan oleh sang empu, tapi pemegang keris setelah itu. Sama aja lah kita bicara tentang jailangkung. Kita potong bambu baru, kita buat satu jailangkung, bisa kita hadirkan. Jadi kalau jailangkung barang baru aja bisa dihadirkan sesuatu sosok makhluk tertentu, apalagi keris barang tua pasti bisa dimasukin. Justru itu harusnya kita bersihkan semua tadi agar keris kembali lagi menjadi semacam fungsi awal kenapa empu menciptakan keris tadi. Sehingga keris tidak lain tidak bukan hanya tersisip sebuah doa yang disisipkan oleh sang empu, dan untuk itu kita harus pahami doa itu doa apa agar sesuai dengan apa yang kita sedang ikhtiarkan. Itu saja. Yang dari belakang dulu. Satu ini tok yang Sedayu terkenal dengan besi yang lipatannya paling banyak. Material 16 kilo tinggal jadi kodokan cuma 1 kilo. Yang 15 kilo kemana? Itulah unsur karbon yang dibuang dalam proses penempaan. Karena dia lipatannya paling banyak, jangan pernah percaya ada sedayu kalau barangnya itu berat. Harus ringan dan berminyak tanpa diminyain dan tidak gampang karatan karena aspek komponen karbonnya udah lepas dari besi itu. Yang tersisa tinggal besi murninya dan nggak bisa karat. Jalannya dari yang pertama kali masuk.